Kedua laptop yang ada di depan Mr. Grace ini adalah sama-sama Axio Pongo 760 V1. Tapi bedanya, yang di sebelah kanan kalian, ini usianya baru 1 bulan, dan di sebelah kiri kalian, usianya sudah menginjak 1 tahun. Mr. Grace baca di kolom komentar, udah mulai banyak banget sih sebenarnya yang bertanya sama Mr. Grace tentang bahas soal Axio Pongo. Terutama dalam hal durabilitas karena usianya udah menginjak 1 tahun. Pas banget nih, di video kali ini, Mr. Grace akan buatkan kepada kalian tentang video review bagaimana sih perbedaan kemampuan dari kedua laptop ini yang usianya ini bisa dibilang terpaut cukup jauh. Penasaran nanti kayak gimana hasilnya? Apakah bedanya akan jauh banget? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review perbandingan Axio Pongo 760. Quick review, brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG-nya Agres ID, IG-nya Agres Komputer, serta TikTok-nya Agres ID juga Agres Friend karena di sana banyak banget konten menarik serta info soal promo dan pastinya giveaway. Dan Mr. Grace juga mau ingetin kalau sekarang setiap beli laptop di Agres ID kalian udah langsung include free Agres Protect selama 1 tahun yang melindungi laptop kalian dari berbagai macam resiko kerusakan, pertumpahan cairan, bencana alam, kejatuhan meteor, udah pasti diganti Grace Friend. Dan nggak cuma itu aja, kalian sekarang juga bisa dapetin laptop impian kalian lebih mudah di Agres ID berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja kontak ke CS-nya Agres ID sekarang juga, atau bisa juga langsung DM aja ke IG-nya Agres ID sekarang juga, Grace Friend. Kuy, langsung aja lah ya, kita masuk ke perbandingannya. Di tahun 2023 kemarin, Axio merilis salah satu line-up laptop gaming mereka, yaitu Pongo Series. Dengan SKU Pongo 760 V1 yang menggunakan CPU Intel Core i7 12th Gen, dan Pongo 960 yang menggunakan Intel Core i9 13th Gen. Sebenarnya tahun lalu Mr. Grace sudah pernah review SKU Pongo 960 ya, dan jujur pada saat itu laptop tersebut dapat penilaian yang cukup positif dari Mr. Grace, karena laptop tersebut tuh bisa dibilang punya value for money yang sangat baik banget. Performanya kencang, layarnya secara visual udah enak banget, cooling sistemnya juga cukup oke, dan speknya gahar. Tapi yang lebih spesial lagi, dia dibanderol dengan harga yang terjangkau banget di kelasnya. Tapi dari video review tersebut, muncul pertanyaan di kolom komentarnya Agres ID, di mana komentar-komentarnya itu lebih ke mempertanyakan dan meragukan tentang durabilitas dari Axio Pongo itu sendiri. Ada yang bilang kalau Axio Pongo ini cuma modal kencang doang, tapi nggak begitu awet. Ada juga yang bilang kalau Pongo Series ini cepat rusak. Intinya tuh isi komentarnya kayak meragukan tentang durabilitas dari si Pongo Series inilah. Karena Axio sendiri kan dia adalah pemain baru di segmen laptop gaming, jadi sebenarnya masih banyak pihak yang meragukan tentang laptop gaming lokal kebanggaan Indonesia yang satu ini pada saat itu. Setahun sudah berlalu dan pas Mr. Grace baca kolom komentar, ternyata masih banyak juga sih Grace Friend yang penasaran dan request kepada Mr. Grace untuk membahas tentang durabilitas atau comparison bisa dibilang dari Axio Pongo itu sendiri, dan momennya sekarang sebenarnya pas banget sih. Karena sekarang kita sudah dipinjamkan 2 buah unit Axio Pongo 760 V1 dari Axio Indonesia, dan harusnya ini pengujiannya cukup valid ya, karena kedua Axio Pongo ini yang dipinjamkan kepada Agres ID masing-masing punya rentang usia yang berbeda. Yang satu berumur 1 bulan, yang satu lagi udah berumur 1 tahun. Yang pasti, kedua unit yang di depan Mr. Grace inilah yang akan Mr. Grace review dan di testing. Mulai dari performance testing seperti editing dan gaming, storage speed testing, cooling system testing, serta tes efisiensi baterainya. Kira-kira nih Grace Friend, apakah perbedaan kemampuannya ini terpaut cukup jauh, atau ternyata perbedaannya itu bisa dibilang tipis-tipis? Oke. Akan tapi, sebelum masuk ke full testingnya, ada baiknya sekarang sih kita spill dulu kali ya spek dari kedua laptop ini, yaitu Pongo 760 V1. Oke. Axio Pongo 760 V1, secara CPU, dia menggunakan Intel Core i7 12th Gen, lebih tepatnya i7 12650H. 12th Gen sendiri pada saat itu dia mempunyai kode name Alder Lake, di mana secara konfigurasi dia punya 10 core 16 thread, max clock-nya ada di angka 4,7 GHz, serta dia punya Intel Smart Cache sebesar 24 MB. Untuk base TDP-nya sendiri ada di angka 45 watt. i7 12650H dia sudah tersedia integrated GPU yaitu Intel UHD Graphic dengan secara spek dia punya max frekuensi di 1,4 GHz dan dia punya 64 execution unit. Lalu namanya laptop gaming dia juga udah tersedia discrete GPU, dia udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060. Secara spesifikasi sih dia udah menggunakan VRAM sebesar 8 GB GDDR6, dia punya 3072 CUDA cores,
TGP-nya di 100 watt, dan dia juga udah didukung dengan fitur andalannya Nvidia seperti DLSS 3,5, Ray Tracing, dan Nvidia Reflex. Lalu untuk RAM-nya sendiri, si Pongo 760 V1 dia udah menggunakan RAM sebesar kapasitas 16 GB DDR4 dual channel dengan clock speed di 3200 MHz. Dan pastinya kalau sebenarnya kalian pengen upgrade dari kedua laptop ini juga bisa banget guys friend-nya, bisa di-upgrade hingga kapasitas 64 GB. Storage-nya sendiri sama-sama menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 kapasitasnya setengah terabyte atau 512 GB. Dan dia juga udah tersedia satu slot expansion untuk upgrade SSD NVMe tanpa perlu replacement SSD-nya lamanya. Kalau secara baterai, laptop ini dia punya 4 sel lithium polimer dengan kapasitas 54 Wh dan dia tersedia charger juga dengan adaptor kapasitas 180 Watt. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pengujiannya. Tapi sebelumnya, Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu kepada kalian nih Grace Friend. Karena Mr. Grace melakukan pengujian terhadap kedua Axio Pongo 760 V1 ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun dari internal spek kedua laptop ini. Selama pengujian performance, Mr. Grace ubah setting mode laptop ini ke mode performance, fan speed-nya maksimum, dan dites dalam kondisi charging biar kita bisa tahu nih Grace Friend bagaimana sih performa terbaiknya. Dan untuk settingan modenya ini, kalian bisa atur sendiri melalui software control center yang bisa kalian akses dari kolom kanan bawah di bagian taskbar. Oke lah, langsung aja kita lanjut nih. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai tes sintetis CPU terlebih dahulu. Yang pertama, Mr. Grace menggunakan software 3D Mark Time Spy. Di 3D Mark Time Spy, untuk Pongo 760 yang berusia 1 tahun, dia ini dapat angka CPU score di 10.456 poin. Sementara kalau Pongo 760 yang berusia 1 bulan, dia mendapatkan angka di 10.555 poin. Lalu untuk Cinebench R23, multicore-nya ini yang lama dapat di 13.130, serta untuk yang baru ini dia dapat angka di 13.106 poin. Single core-nya, Pongo 760 1 tahun dapat angka di 1.716 poin, sementara yang 1 bulan dapat angka di 1.775 poin. Berikutnya kita langsung masuk ke pengujian sintetis GPU nih Grace Friend. Kita mulai dari Firestrike dulu nih, ini mungkin bisa kita lihat ya untuk perbandingannya ini. Kalau yang 1 tahun di Firestrike dapat angka di 27.460 poin, sementara yang usianya 1 bulan dia dapat angka di 27.969 poin. Ada perbedaan gap sekitar 509 poin. Lalu kalau untuk Time Spy, di yang 1 tahun dapat angka di 10.051 poin, sementara kalau Pongo 760 yang 1 bulan dapat angka di 10.238 poin. Untuk Port Royal, yang Pongo 760 yang berusia 1 tahun dapat angka di 5.760 poin, sementara kalau yang 1 bulan dapat angka di 5.824 poin. Yang terakhir, kalau untuk di 3D Mark Steel Nomad Grace Friend, yang Pongo 760 1 tahun dia dapat angka di 2.188 poin, serta untuk yang 1 bulan dapat angka di 2.230 poin, berbeda sekitar 42 poin aja. Nah, itu kan tadi tes sintetis CPU dan GPU-nya nih Mr. Grace. Gimana kalau untuk tes cooling system-nya? Kalau untuk cooling system sendiri menggunakan software 3D Mark Grace Friend, Pongo 760 1 tahun ketika Mr. Grace uji Firestrike, dia tuh dapat angka stress test di 94,6% dan Pongo 760 1 bulan di 96,8%. Nah, kalau untuk rata-rata suhunya ini, bisa dibilang tuh kalau yang CPU-nya ini dapat angka di 80-100 derajat Celcius, sementara kalau yang Pongo 760 1 bulan, dia rata-rata CPU-nya dapat di 60-85 derajat Celcius. Dan kalau untuk GPU-nya sendiri, yang GPU Pongo 760 1 tahun ini dapat sekitar di 85-88 derajat Celcius, dan untuk yang terbaru dapat sekitar 70-80 derajat Celcius. Lalu kalau untuk pengujian lainnya Grace Friend, bahkan kalau bisa kita lihat kayak Firestrike gitu ya, ini perbedaannya tuh bisa sekitar 10-20 derajat Celcius baik CPU dan GPU-nya. Kayak rata-rata untuk suhu CPU di 3D Mark Time Spy yang di Pongo 760 1 tahun, itu CPU sendiri tuh bisa nyentuh sampai 100 derajat Celcius, sementara kalau Pongo 760 yang 1 bulan, angka maksimalnya itu mentok-mentok di 90 derajat Celcius aja. Tapi kalau untuk GPU-nya bahkan dia sama ternyata, sama-sama bertahan di 80-an derajat Celcius. Kalau untuk di 3D Mark Port Royal, perbedaannya cuma ada di CPU-nya aja. Dimana kalau rata-rata suhu dari yang Pongo 760 berusia 1 tahun, itu untuk rata-rata suhu CPU-nya tuh dia sekitar 10 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan Pongo 760 yang versi terbaru. Tapi untuk skor stress test-nya dia cenderung tipis-tipis Grace Friend. Kayak yang 1 tahun bisa dapat 98,7%, dan untuk Pongo 760 1 bulan bisa dapat skor di 98,9%. Dan untuk GPU-nya ternyata juga sama, di 80-an derajat Celcius aja. Dan hasil yang ada di Port Royal tadi pun juga bisa dibilang cukup mirip-mirip sih di Steel Nomad. Beda untuk suhu CPU-nya ini sekitar 10 derajat Celcius aja Grace Friend. Tapi yang lucunya, di Pongo 760 yang berusia 1 tahun, angka maksimal suhu CPU itu dia cuma dapat di 80 derajat Celcius aja. Tapi untuk Pongo 760 yang 1 bulan, dia cuma nyentuh sekali di 90 derajat Celcius. Dan kalau untuk GPU nih, ya cukup mirip-mirip lah, sama-sama di 78-80-an derajat Celcius untuk suhunya. Nah, kalau untuk storage speed-nya sendiri,
Kalau untuk Pongo 760 yang lama, guys friend, kecepatan ready itu dapat di angka 6.760 Mbps, sementara untuk write itu dapat di 4.800-an. Nah, kalau untuk Pongo 760 yang baru, guys friend, kecepatan ready ini bisa dibilang cenderung mirip banget sih di 6.764. Nah, kalau untuk write sendiri, dia dapat di angka di 2.400-an Mbps. Nah, kalau untuk pengujian tes editingnya sendiri, guys friend, Mr. Grace ini menggunakan software Adobe Premiere Pro. Durasi videonya tetap masih sama ya, kayak pengujian biasanya di 5 menit, resolusinya 4K 60 dengan metode cut to cut. Untuk render 4K 60, Pongo yang lama ini, dia dapat angka di 2 menit 14 detik. Sementara kalau untuk Pongo yang baru, dia ini dapat angka di 2 menit 19 detik. Dan kalau untuk render Full HD 60 fps, guys friend, untuk Pongo yang lama dapat kecepatan speed di 45 detik aja kecepatan rendernya. Dan untuk Pongo 760 yang usianya 1 bulan, ini dapat angka di 49 detik. Pastinya tes gaming juga akan segera share kepada kalian ya. Langsung aja deh kita mulai. Nih kita mulai dari Pongo yang lama dulu nih guys friend. Nah kita mulai dari game Counter-Strike 2 dulu nih guys friend. Untuk Pongo yang lama, dia dapat angka rata-rata FPS-nya ini di sekitar 200-250 FPS. Nah kalau untuk Pongo yang baru, dapat angka di 200-270 FPS. Berikutnya, Forza Horizon 5. Untuk Pongo yang lama, dia dapat angka di 80-110 fps. Lalu untuk Pongo 760 yang berusia 1 bulan, dia dapat angka di 90-120 fps. Nah, kalau untuk berikutnya, guys friend, di Marvel Spider-Man Remaster, baik yang lama maupun yang baru, untuk rata-rata FPS ini cenderung mirip-mirip, guys friend, di 50-70 fps. Pun begitu, Ghostwire Tokyo ternyata juga sama, baik yang lama maupun yang 760 yang baru berusia 1 bulan, ini dapat angka rata-rata yang mirip-mirip di 90-110 fps. Oke, sekarang gimana nih Mr. Grace kalau untuk pengujian baterainya sendiri? Nah, kalau untuk pengujian baterai, sebelumnya Mr. Grace mau spill dulu kepada kalian untuk metode pengujiannya. Mr. Grace menggunakan metode YouTube Video Playback resolusinya 1080p dengan brightness 50%, volumenya 50%, resolusi layar Full HD, refresh rate masih Mr. Grace pertahankan di 144Hz, backlit LED juga masih on, namun untuk mode Mr. Grace mudah ke Eco. Untuk Axio Pongo 760 yang lama, dia bisa bertahan hingga 5 jam 2 menit. Lalu untuk Axio Pongo 760 yang baru, dia bisa bertahan hingga 6 jam 10 menit. Berdasarkan hasil testing dari kedua Axio Pongo 760 tadi, kita semua pasti memang sudah tahu, namanya sebuah barang, ya namanya pasti digunakan setiap hari, dan seiring berjalannya waktu, barang tersebut pasti akan mengalami yang namanya penurunan performa. Dan hal tersebut juga terjadi pada laptop Axio Pongo 760 yang ada di depan kita ini. Tapi, apa yang bikin Mr. Grace cukup emes, ternyata perbedaan performa dari Axio Pongo 760 ini bisa dibilang nggak begitu jauh dan bahkan ada beberapa aspek pengujian di mana Axio Pongo 760 yang usianya lebih tua, dia bisa mengalahkan Axio Pongo 760 yang usianya lebih muda. Kita bedah sedikit deh dari hasil testingnya. Di aspek CPU dan GPU, gap perbedaannya ini sangat tipis-tipis banget, bahkan 1% pun nggak sampai. Kayak di Cinebench R23 Multicore aja nih, Pongo 760 yang lama ini sedikit mengungguli saudaranya yang lebih muda. Lucunya, waktu tes editing, Axio Pongo 760 yang lama ini unggul beberapa detik lebih cepat dibandingkan dengan Pongo 760 yang usianya lebih muda. Lalu, ketika digunakan untuk ngegame, Axio Pongo 760 yang lama ini masih bisa banget mengimbangi kemampuan dari Pongo 760 yang lebih muda, walaupun di beberapa game perbedaannya itu bisa di atas 10 fps, terutama di game-game e-sport seperti CS2. Tapi angka segitu kalau untuk game e-sport, guys friend ya, buat user-user daily yang kayak orang-orang normal atau biasa aja nih, selama bukan untuk pengguna e-sport ya, pasti sih nggak akan menemukan perbedaan dari pergerakan objek layarnya yang signifikan sih. Dan sesuai dugaan Mr. Grace, kalau Axio Pongo 760 yang lama ini hanya kalah dari sisi suhu aja. Di mana dari keempat testing stress test yang menggunakan aplikasi 3D Mark, perbedaan lolos stress testnya itu berkisar mulai dari 0,2% hingga 2,2%, di mana Axio Pongo yang baru ini dia lebih unggul. Sementara untuk suhu CPU-GPU-nya ini, Pongo yang lama, dia suhunya tuh bisa lebih tinggi sekitar 10-20 derajat Celcius dibandingin dengan Pongo 760 yang usianya lebih muda. Untuk kedua laptop ini, suhu tertingginya ada ketika testing Firestrike Stress Test, sementara suhu terendahnya ini ketika sedang dites dalam Port Royal Stress Test. Dan pastinya, untuk Pongo 760 yang lama, dia kalah dalam ketahanan baterai. Dimana untuk Pongo 760 yang usianya lebih tua ini, dia bisa kalah sekitar 1 jam 8 menit dibandingkan dengan Axio Pongo 760 yang lebih baru. Perbedaannya memang tergolong cukup jauh dari sisi baterai.
Tapi satu hal yang pasti, kalau laptop gaming kan memang ketahanan baterainya itu ada di range waktu segitu sih, Grass Friend. Karena sejatinya kalau mau menikmati performance terbaik dari sebuah laptop gaming adalah ketika sedang mode charging nih, Grass Friend. Dan by the way, in the busway, Grass Friend, laptop ini bisa kalian beli di Agrax ID. Dan tersedia juga versi terbaru dari Pongo 760, yaitu Axio Pongo 760 V2, di mana Pongo 760 V2 ini CPU-nya udah menggunakan Intel Core i7, tapi yang ter-10th gen. Berikut tadi hasil pengujian yang udah didapatkan oleh tim Agrax ID terhadap perbedaan testing dari kedua Axio Pongo 760 tersebut. Sekali lagi, Mas Grass pengen ucapin terima kasih banyak buat Axio Indonesia karena udah meminjamkan kedua unit laptopnya ini agar video ini bisa kejadian nih, Grass Friend ya. Satu hal yang pasti, meskipun secara overall Axio Pongo 760 yang lama ini sedikit kalah dibandingkan dengan Pongo 760 yang lebih muda, akan tetapi Pongo 760 masih bisa bikin emes dengan performance yang dihasilkannya. Performance-nya masih sangat kencang, bahkan di beberapa pengujian seperti editing video, Pongo 760 yang lama ini bisa mengalahkan 760 yang lebih baru. Dan pastinya kita tetap harus bangga sama brand Axio, Grass Friend, karena sebagai sebuah brand teknologi lokal asal Indonesia, mereka nggak cuma bikin sebuah produk laptop gaming aja, tapi mereka juga membuat sebuah produk laptop gaming dengan persiapan R&D yang sangat matang banget, sehingga bisa menghasilkan produk seperti kedua Pongo series ini. Yang tidak hanya menawarkan kelebihan dari segi performance dan spek aja, tapi nyatanya Pongo series juga menawarkan durabilitas yang baik. Jadi nih, buat calon pembeli laptop Axio, semoga video ini bisa membuat kalian nggak perlu meragukan brand lokal yang satu ini ya. Ya, Axio pokoknya udah terpercaya banget deh kalau soal urusan bikin laptop. Dan ngomong-ngomong nih soal terpercaya, sekarang kalian bisa lebih percaya lagi kalau beli laptop Axio karena mereka adalah pertama dan satu-satunya brand laptop lokal asal Indonesia yang punya program Accidental Damage Protection atau ADP. Di mana program ADP ini memberikan perlindungan menyeluruh untuk perangkat Axio kalian. Dan untuk fitur ADP-nya dari Axio ini, diantaranya dia punya perlindungan menyeluruh, periode perlindungan hingga 1 tahun, dan layanan penggantian yang cepat. Dan yang lebih spesialnya lagi, Grass Friend, kalau kalian beli laptop Axio ini di Agrax ID, kalian selain dapat ADP-nya Axio, kalian juga udah dapat perlindungan eksklusif Agrax Protect selama 1 tahun. Dan itu free loh, Grass Friend, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalau laptop Axio kalian beli di Agrax ID kena kerusakan tidak terduga, tertumpahan cairan, kena tindak kejahatan seperti perampokan, atau rusak karena kena bencana alam, udah pasti diganti, Grass Friend. Well, Grass Friend, berikut tadi adalah video comparison performance dari kedua Axio Pongo 760 ini, baik dari 760 yang lama maupun 760 yang lebih baru. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Axio yang telah meminjamkan 2 unit Axio Pongo 760 yang sangat spesial ini. Alright, Grass Friend, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agrax ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agrax ID. Dan kalau kedepannya kalian pengen Mr. Grass review laptop apa kedepannya, langsung aja nih komen di kolom komentar karena Mr. Grass pasti akan baca, Grass Friend. Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agrax terdekat. See you and ciao, Grass Friend. Cari laptop Agrax aja.